Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perubahan hukum Islam di tengah pandemik virus corona di lingkungan masyarakat setempat. Di tengah pandemik virus corona, ini masih ada banyak masalah-masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Contohnya, tentang larangan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid oleh pemerintah. Tentu saja sebagian besar di kalangan masyarakat masih mengalami pro kontra dalam kebijakan tersebut. Oleh Syafiq Hasyim mengatakan, untuk mengatasi penyebaran wabah corona yang sedang dihadapi bersama pemerintah kita dan juga pemerintah-pemerintah di negara lain mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan mereka masing-masing. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan melaksanakan apa yang sering disebut dengan istilah social distancing atau membuat jarak sosial. Kebijakan ini dianggap paling tepat dan cocok untuk konteks masyarakat Indonesia, struktur sosial dan ekonomi yang kita miliki saat ini. Sebagian negara terbesar yang berpenduduk muslim, kebijakan social distancing sudah barang tentu bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakan. Terutama apabila kebijakan tersebut dilihat dari sisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Misalnya, umat Islam harus rela meninggalkan masjid dan juga musola mereka untuk sementara waktu demi pelaksanakan yang efektif terhadap kebijakan social distancing. Sebetulnya bukan umat Islam saja, umat beragama lain juga harus rela melakukan hal yang sama. Harus siap memindahkan ibadah kongregasional atau berjamaah mereka di ruang publik ke ruang privat. Catatan kali ini akan mengulas dan melihat bagaimana sesungguhnya fatwa-fatwa di berbagai belahan dunia Islam dalam menanggapi masalah wabah ini. Dan apa kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan social distancing? Lembaga fatwa yang dipimpin oleh Senior Syekh Abdullah bin Mahfud Ibnu Bahya itu mengeluarkan 3 fatwa penting. Yang pertama, wajib hukumnya bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi arahan kesehatan dari pihak pemerintah dan wajib mengalami cara-cara untuk menjadikan dan menjauhkan cara-cara untuk meniadakan dan menunjukkan penularan wabah tersebut. Yang kedua, haram hukumnya bagi mereka yang terkena wabah atau orang yang memiliki resiko tinggi terinfeksi. Hukum memasuki masjid atau tempat ibadah umum. Yang ketiga, ada rukhsah bagi anak dan orang tua yang meskipun memiliki imunitas cukup tinggi untuk tidak juga mendatangi masjid atau tempat-tempat ibadah umum. Fatwa di atas jelas menyatakan bahwa semua pihak diminta untuk menerima apa yang sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah mereka. Dar al-Ifta, lembaga fatwa Mesir, mengeluarkan fatwa tentang dilarangnya kita semua untuk sholat Jumat. Meskipun tadinya sholat Jumat itu hukumnya wajib, namun demi melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan sebagian dari tujuan syariah, sholat Jumat boleh tidak dilaksanakan. Dar al-Ifta menyatakan bahwa Islam memiliki aturan-aturan untuk mencegah terjadinya penyakit dan epidemi, melaksanakan prinsip-prinsip karantina dan menjalankan cara-cara yang bisa melindungi kita semua, serta melarang kontak dengan orang yang sudah terinfeksi oleh wabah. Cukup sekian pembahasan mengenai perubahan hukum Islam. Apabila ada kekeliruan atau kesalahannya saya sampaikan, bisa tulis komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.